Jadi saya terinspirasi, saya mau mendaftar nih jadi kepala desa. Kalau saya tidak berhasil, setidaknya saya bisa menginspirasi ke depan itu, oh ada perempuan yang berani maju menjadi kepala desa. Berhasil atau tidak berhasil itu. Apa yang ingin Bunda capai dengan segala capaian jadi kepala desa, ketua DPRD, mungkin nanti Bupati Lombok Barat? Ya ingin saya capai itu adalah Halo Tribuners, senang sekali nih saya Lailatul Niam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribun Lombok. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai bersama salah satu tokoh perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan sosok beliau ini sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dan kabarnya beliau ini sekarang sudah mantap nih untuk ikut berkontestasi Pilkada Bupati Lombok Barat. Langsung saja, di sini sudah hadir Ibu Hajah Nur Hidayah. Iya. Bu Ketua, terima kasih banyak sudah hadir di program kami Bincang Tribun Lombok. Makasih sudah diundang oleh Tribun Lombok. Bu Ketua, beberapa waktu lalu Bu Ketua nih baru saja merilis satu buku namanya Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat. Ini kayaknya sesuatu yang baru ya kalau dari kalangan politisi merilis buku. Iya. Biasanya merilis berita. Merilis berita, iya. Ada satu hal ya Bunda. Isinya apa buku Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat? Ya, isi buku Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat itu menampilkan 64 destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat. Jadi berawal dari keprihatinan begitu ya terkait dengan mundurnya pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa Senggigi itu adalah ikon pariwisata di NTB dulunya. Dulunya? Iya dulunya. Sekarang redup sekali. Jadi dengan adanya Mandalika kemudian mulai mengikis nama Senggigi sebagai destinasi wisata unggulan di NTB itu. Iya. Sehingga bagaimana kemudian saya mengajak beberapa teman, kawan untuk bisa menampilkan 64 destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke depan selain daripada Senggigi. Iya. Artinya ini akan menjadi apa namanya ya, guide untuk orang-orang yang ingin berwisata ke Lombok Barat. Iya betul. Jadi itu seperti kompas begitu ketika datang ke Lombok Barat, mana saja destinasi yang bisa mereka kunjungi dan nikmati. Karena yang selama ini paling terkenal itu adalah Senggigi, Sekotong. Tapi kami juga memiliki tempat-tempat lain yang juga sangat menarik untuk menjadi kunjungan wisatawan. Tapi dari sisi pemerintahan, sepertinya kalau dari kacamata saya pribadi, ini kalau salah Bunda ya bisa dikoreksi. Boleh. Sepertinya potensi-potensi wisata kita di Lombok Barat belum digarap dengan maksimal. Ya betul. Belum digarap secara maksimal dan profesional. Nah sehingga buku Jalan Baru Pariwisata itu ke depan bisa menjadi arah pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang memang punya harapan begitu menjadi destinasi yang besar di Kabupaten Lombok Barat. Ini kita langsung saja Bunda. Ini apakah nanti, ini kan Bunda sudah menyatakan siap maju. Iya, insya Allah. Lobar 1 sebagai Bupati. Kira-kira nanti ada planning seperti apa nanti untuk menata pariwisata di Lombok Barat ini sehingga berjaya lagi seperti sedia pada masanya dulu? Iya, kalau itu kan terutama wilayah Senggigi ya, ada beberapa persoalan dan permasalahan yang memang harus dibereskan terkait Senggigi, terutama terkait dengan sampah misalnya, kemudian terkait dengan minimnya lampu penerang jalan di beberapa titik, bahkan mungkin hampir di sepanjang jalan di Kecamatan Batu Layar itu
Dan kemudian juga harus ada kita memberikan kenyamanan sebenarnya kepada para investor untuk berinvestasi, terutama di sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Itu kita berbicara bukan hanya tentang Senggigi, tetapi potensi wisata-wisata lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang misalnya saja Sekotong, yang menurut saya ke depan akan bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Barat itu. Dengan dimilikinya 7 gili yang ada di Sekotong itu, dan pesisir pantai yang lumayan indah begitu, dari Lembar sampai ke Pengantap, terutama ada Nambung, ya kan, yang juga sangat bagus. Kemudian ada Teluk Blongas, yang seperti kalau di luar negeri itu kayak di daerah Eropa itu kan, dia teluk pantai tapi juga di sana tempat bersandarnya kapal-kapal gitu. Tapi promosinya belum kencang, Bunda. Nah, itu persoalannya. Persoalannya utamanya pemerintah daerah belum melakukan promosi wisata secara besar-besaran. Nah, buku Jalan Baru Pariwisata ini menjadi guiding begitu kan, bagi para investor ataupun bagi para wisatawan nanti untuk mengunjungi dan melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain dari 60 tadi Bunda isinya. 64 destinasi wisata yang ada. Apa di dalam buku ini juga ada kayak semacam gebrakan apa nanti yang harus dilakukan oleh masyarakat mungkin secara luas untuk membangkitkan pariwisata daerah Lombok Barat? Kalau itu belum masuk di situ ya, kami masih fokus hanya pada menunjukkan spot-spot wisata dulu, yang bisa dikembangkan ke depannya. Baik Bunda, ini terkait dengan pariwisata itu permasalahan pertama itu pariwisata kita belum optimal di Lombok Barat. Kemudian permasalahan apa lagi yang sedang dihadapi oleh Lombok Barat saat ini? Ya banyak ya, terkait dengan infrastruktur jalan. Itu juga sedang banyak. Itu sedang banyak dan menjadi trending ya, perhatian banyak orang. Jalan kabupaten masih banyak yang rusak, belum tertata dengan bagus, apalagi kemudian jalan-jalan desa. Kita tahu bahwa Kabupaten Lombok Barat ini kan ada 10 kecamatan dengan luas wilayah yang demikian luar biasa begitu. Pemerintah daerah belum mampu membangun infrastruktur jalan secara baik. Ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah Lombok Barat tentunya. Iya pasti, karena berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kalau Bunda nanti maju dan dapat Lobar 1, itu akan diperjuangkan juga Bunda? Insya Allah pasti itu akan diperjuangkan. Karena tidak cukup kemudian membangun infrastruktur jalan hanya dengan mengandalkan dari APBD ya, terutama dari PAD daerah. Pemerintah ke depan itu bisa lebih banyak mendatangkan anggaran dari pusat lewat program dana alokasi khusus. Ini Bunda, kalau dilihat dari komentar-komentar masyarakat luas, Lombok Barat ini dibilang pemerintahnya tidak kerja karena gebrakan-gebrakannya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain tidak begitu terdengar lah. Responnya Bunda seperti apa? Ini nggak apa-apa Bunda ya? Nggak apa-apa, karena memang selama ini aspirasi dari masyarakat itulah yang paling banyak tersampaikan ke kami sebagai legislatif. Tidak ada gebrakan dari kepala daerah untuk membangun Lombok Barat itu suatu yang kalau saya bilang itu agak lebih wow begitu kan dibandingkan kabupaten lain. Nah ini tantangan bagi kepala daerah ke depannya. Jadi tidak cukup hanya dengan biasa-biasa saja menjadi kepala daerah, tapi juga harus punya suatu yang sangat visioner begitu kan. Kalau begitu sepesioner apa Ibu Ketua untuk menghadapi kontestasi pilkada ini? Ya tentu kalau dengan problematika Lombok Barat yang sekarang ya, gimana? Jadi dengan problematika yang sekarang ini ya kita harus banyak melakukan lompatan-lompatan kebijakan misalnya atau gebrakan-gebrakan terkait bagaimana kemudian memberikan sesuatu yang masyarakat itu mengingatnya begitu kan. Yang paling teringat biasanya dalam benak masyarakat itu apa yang sudah dibangun. Kan seperti itu ya. Seperti tadi disampaikan infrastruktur jalan, apakah kemudian bisa terakomodir dengan baik. Terus kemudian kebijakan apa yang membuat
pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat itu kemudian terlihat berbeda dari kabupaten lainnya. Iya. Sekarang kan Lombok Barat biasa-biasa saja. Iya. Bahkan bisa Cenderung stagnan ya. Iya. Ya, seperti itu saja ya. Kayak tidak ada dinamikanya, Iya. Bunda. Flat gitu. Ini kalau ini kan Bunda sebagai Ketua DPRD Lombok Iya. Barat, sosok perempuan. Nah, dan juga memberanikan diri maju kontestasi pilkada Iya. bersaing dengan politisi-politisi yang para petahana juga ada di Iya. situ. Tantangan berat. Oh, enggak dong Bunda. Mungkin boleh direspon Bunda yang maju bersaing dengan melawan para petahana dan politisi senior juga di pilkada. Iya, yang saya tawarkan tentunya seperti tadi bahwa saya menawarkan sistem pemimpinan yang demokratis dan visioner. Lombok Barat ini kan wilayahnya sangat luas, ada 10 kecamatan. Nah, tentunya berbeda-beda nih karakteristik masyarakatnya yang 10 kecamatan itu. Kemudian juga belum lagi dari agama ya. Kita itu ada agama Buddha, agama Hindu, Muslim gitu. Nah, tentu demokratis itu setiap masyarakat itu harus kita dengarkan aspirasinya. Kita tidak boleh kemudian mengakomodir hanya satu orang saja atau kemudian satu kecamatan saja yang kita istimewakan. Artinya dalam membangun sesuatu itu walaupun mungkin adanya di satu tempat, tapi kemudian bisa dinikmati oleh semua masyarakat itu. Dan kemudian lompatan-lompatan kebijakan yang tentu berbeda, misalnya dari yang hari ini misalnya begitu kan, untuk memberikan warna tersendiri atau membedakan antara dia dan saya misalnya begitu ketika menjadi kepala daerah. Yang tidak dilakukan oleh kepala daerah hari ini itu misalnya akan kita lakukan sebuah gerakan besar. Seperti apa, Bu? Ya seperti misalnya kita melakukan memprioritaskan pembangunan pariwisata. Oke. Ya, karena kita tahu bahwa Lombok Barat ini sebenarnya sumber PAD terbesarnya itu adalah dari sektor pariwisata. 60%. Tapi kita melihat bahwa perhatian terhadap sektor yang memberikan PAD besar kepada pemerintah daerah itu tidak memperoleh perhatian yang cukup maksimal. Ya. Berarti itu akan menjadi pusat perhatian nanti Bunda itu pariwisata, betul. mengoptimalkan, mengembalikan kejayaan pariwisata Lombok Barat. Iya. Sehingga nanti Lombok Barat dengan pariwisatanya berjaya Bunda ya. Iya betul. Bunda sebagai perempuan, sebagai pemimpin, ini kan ya sekarang juga tidak sedikit ya tokoh perempuan yang menjadi pemimpin. Pola kepemimpinan Bunda itu seperti apa? Kalau boleh tahu, di lingkup Kabupaten Lombok Barat. Jadi kalau selama ini pola kepemimpinan saya di DPRD itu ya saya sangat demokratis. Jadi segala keputusan yang kami ambil di DPRD itu adalah berdasarkan memang musyawarah dan mufakat. Jadi ketika ada sebuah persoalan atau kebijakan yang harus ditetapkan oleh DPRD, saya mengajak semua pimpinan DPR terutama yang 4, kemudian pimpinan fraksi, pimpinan komisi untuk saya sampaikan, kemudian kita berdiskusi untuk memperoleh hasil yang memang kita sepakati bersama gitu. Artinya kepemimpinan perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya, polanya itu tetap sama. Tidak ada. Tidak ada. Atau ada pendekatan secara yang lebih berbeda gitu. Oh, kalau mungkin kalau pendekatan misalnya dalam penanganan satu masalah apa, Bu? Oh gitu. iya. Mungkin kalau pendekatan yang berbeda itu mungkin karena perempuan ya. Biasanya kita kan mengajak itu bicara dengan hati ya. Bukan dari hati emosi juga. Kadang kita bicara dari hati nih kan. Kenapa harus ngambil ini? Alasannya ini. Nah, itu. Seperti itulah mungkin karena karakter perempuan ya. Jadi ada melibatkan perasaan juga. Perempuan kan seperti itu ya. Iya. Segalanya biasanya melibatkan tentang perasaan. Iya. Perasaan keibuan atau perasaan keperempuanan kita begitu kan. Bunda kalau boleh tahu, saya masih sangat-sangat tertarik tentang Bunda yang maju pilkada. Tidak ada habisnya. Kemarin kan sempat beredar isu juga akan bersanding dengan ini. Ternyata bersanding dengan yang lain. Bunda belum ada pasangan. Gimana Bunda? Sudah ada yang dibidik-bidik, Bun?
Pastinya kalau dalam maju pilkada ini kan nggak mungkin saya sendiri Oh dong, iya. harus ada pasangannya tentu. dong gitu kan. Tidak boleh jomblo. Tidak boleh jomblo. Nanti susah kalau jomblo. Jadi kalau hari ini urusan pilkada ini memang sedang berjalan. Ya. Ya mungkin terlihat jomblo begitu ya, tapi kan ada juga orang kadang kita harus menyembunyikan nih, biar jangan diambil sama yang lain kan, Diam-diam juga begitu ya, diam-diam. Hubungannya di belakang. Sudah ada lah. Sudah ada. Ada berapa nama, Bun? Ada berapa kandidat gitu? Sudah ada 3. Oh, 3 banyak ya. Pilihannya banyak. Ya kan dalam proses memilih pasangan tidak bisa dengan hanya karena kayaknya baru sekali ketemu cocok. Kira-kira pertimbangannya dari ketiga itu rata-rata apa, Bun? Dari 3 kandidat itu? Dari 3 kandidat tuh ya kalau kita berbicara pilkada itu kan selalu bicara kalau di Lombok Barat tuh kan sektoral gitu kan, ada wilayah utara, tengah, selatan. Nah, pertimbangan itu juga ada. Di samping juga pertimbangan dia memiliki pengalaman. Baik, tentu saja. Iya. Oke, ini cukup menarik ya. Kita akan lihat seberapa dinamikanya kontestasi pilkada Ibu Hajah Hidayah di Kabupaten Lombok Barat ini. Nah, ini pertanyaan pamungkas ini agak sensitif, Bun ya. Apa itu? Ini agak sensitif, Bunda. Bunda kan sekarang sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kemudian sekarang punya semangat juang untuk maju di Pilkada Lombok Barat sebagai Bupati Lombok Barat. Apa tidak cukup, Bun, kekuasaan di DPRD Lombok Barat? Apa yang Bunda ingin perjuangkan sebagai Bupati Lombok Barat? Ini bukan persoalan cukup atau tidak cukup ya. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara legislatif dan eksekutif. Hari ini saya memang Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, tapi sebagai legislatif. Legislatif itu pekerjaan tugasnya kan hanya 3. Berbicara tentang anggaran, kemudian berbicara tentang pengawasan, controlling, dan kemudian membuat peraturan. Nah, DPR itu hanya memiliki 3 tugas itu, tapi kemudian tidak bisa memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Misalnya contohnya seperti tadi, ketika kita berbicara tentang pariwisata. Kita memberikan saran kepada kepala daerah misalnya untuk mengambil, bisa enggak langkah-langkah pariwisata yang diambil itu seperti ini. Tapi ketika kepala daerah tidak menyetujui itu, maka itu hanya sebatas ide dan wacana. Berbeda ketika kemudian kita menjadi eksekutif ya, atau menjadi kepala daerah. Ketika kita memang sudah memiliki keinginan begitu ya, memiliki keinginan untuk membangunnya seperti ini, maka kita bisa melakukan itu. Jadi jadi sangat jauh berbeda antara ketua DPR dan kepala daerah. Kita tidak bisa kemudian ketika menjadi DPR itu, kita ini mau berbuat seperti ini untuk memajukan Lombok Barat. Tapi ketika eksekutifnya tidak menerima dan melaksanakan itu, ya itu sebagai hal yang hanya tersampaikan saja, menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Artinya Bunda tidak cukup dengan tugas sebagai Ketua DPRD, akhirnya beralih. Ya karena sama seperti yang tadi kamu sampaikan, bahwa masyarakat Lombok Barat ini ataupun pemerintah pada Lombok Barat hari ini hanya seperti ini saja. Pemerintah Lombok Barat hanya seperti ini saja dari Bunda Hajah Hidayah. Bukan, tadi kan menyampaikan, kemudian banyak masyarakat juga menyampaikan itu. Menyetujui. Nah, tentu harapan masyarakat itu tidak bisa kita kemudian wujudkan atau abaikan atau bisa kita wujudkan kemudian hanya menjadi ketua DPR. Kan perlu juga aspirasi yang telah disampaikan oleh banyak orang itu menjadi mimpi kita untuk kita wujudkan bersama-sama. Tapi sejauh Ibu Ketua menjabat di DPR, apa keluhan atau aspirasi apa yang paling banyak yang ingin diwujudkan oleh pemerintah ke masyarakat itu? Apapun.
mereka ingin apa sebenarnya? Jadi hampir dalam 5 tahun nih, mau hampir 5 tahun saya menjabat sebagai Ketua DPR. Ketika baik turun dalam reses ataupun turun berkunjung ke masyarakat itu, persoalan yang paling utama di Kabupaten Lombok Barat itu adalah pertama itu persoalan jalan. Ya, kemudian ada persoalan air bersih. Terus kemudian ada persoalan sampah. Sampah. Ini yang wajib ini. Hampir setiap turun itu yang tersampaikan. Infrastruktur, kemudian air bersih, kemudian jalan. Belum lagi kita mungkin berbicara setiap kecamatan itu kan memiliki karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda. Ada satu kecamatan yang mungkin SDM-nya kurang, maka pendidikanlah yang menjadi prioritas, fokusnya di situ. Ada satu kecamatan yang memang dia kering begitu kan, maka fokusnya itu adalah sumber air. Jadi difasilitasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya, betul. Oke. Ini perbincangan kita cukup menarik ya. Nah, ini Bunda terkait dengan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Lombok Barat. Ini juga hampir 5 tahun Bunda ya? Iya, hampir 5 tahun. Dinamika menjabat sebagai pemimpin perempuan itu apa Bun? Keluh kesah dinamikanya atau nikmat aja gitu? Ya, kalau saya kan bukan hanya ketika menjadi ketua DPRD menjadi pemimpin ya. Dulu 2008 saya pernah menjadi kepala desa. Oke. Iya, jadi kepala desa. Menarik, nanti kita kulik ya. Oke, ini dulu Bunda. Gimana? Jadi menjadi pemimpin perempuan itu ya pertama memang banyak dinamikanya. Pertama kita dianggap terlalu baper nggak sih Bun? Enggak sih, bukan masalah baper. Kadang menghadapi politisi ini kan, apalagi kalau di legislatif itu kan 45 politisi dengan berbagai kepentingan dan lain sebagainya. Kita sering pertama dianggap itu tidak mampu. Nah, itu karena perempuan. Terus masih ada anggapan itu di lingkup DPR ya? Iya, ada lah pasti. Kadang ada laki-laki yang egonya dia masih tidak boleh ya. Gitu. Jadi perempuan tidak boleh lebih pintar dari dia begitu kan. Terus kemudian karena kita perempuan kadang kita dianggap lemah. Jadi pengambilan keputusan itu seolah kadang kita sering diragukan atau kadang kita dipaksakan untuk menerima. Nah, itu. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Menarik ya. Sangat. Bahkan di lingkup DPR itu stigma dan opini seperti itu masih ada. Iya, ada. Selain itu Bunda, dinamikanya ada lagi? Ya banyak lah ya, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Ya, tapi alhamdulillah selama 5 tahun ini saya berhasil membuktikan bahwa dengan perempuan pun menjadi ketua DPR, legislatif itu berjalan dengan lancar begitu. Tidak ada permasalahan yang kemudian harus berkali-kali harus diulangi atau dirapatkan berkali-kali, tidak ada. Itu karena dengan pola yang tadi saya sampaikan itu, kalau kita perempuan kan lebih demokratis. Ayo dong kita bicara. Lebih merangkul. Iya, maunya itu seperti apa gitu kan, kita diskusikan, cari jalan keluarnya ya begitu. Pernah jadi kepala desa? Pernah. Berapa lama tuh Bunda? Saya periode 2008-2014 di Taman Sari. Oke. Tapi 2013 saya mengundurkan diri untuk maju di legislatif. Jadi waktu itu saya kepala desa perempuan satu-satunya di Lombok Barat. Wow, keren. Artinya hasil dari kepemimpinan Bunda Hidayah ini dipercaya masyarakat sehingga terpilih sebagai ketua DPR. Semoga itu juga sampai ke Bupati Lombok Barat. Amin. Oke Bunda, tadi sempat disinggung jadi kepala desa juga. Dulu background pendidikannya apa Bun? Pendidikannya sarjana ekonomi akuntansi. Oh, oke lah. Ya sebenarnya saya tuh tidak pernah bermimpi juga jadi kepala desa begitu kan. Mau tahu sejarahnya nih ya. Menarik ini. Oke, jadi waktu itu lagi diem di rumah hari Jumat, saya ingat sekali, tiba-tiba ada pengumuman di masjid itu bilang penutupan pendaftaran kepala desa tanggal hari Minggu katanya begitu kan. Saya tiba-tiba terinspirasi pengen nyoba nih kalau kepala desa.
seperti apa kepala desa, padahal ini nggak pernah terlibat sebelumnya kan dengan apapun yang berkaitan dengan pemerintah desa ya. Niat saya hanya satu, saya mau menginspirasi perempuan. Karena selama ini saya sendiri begitu kan yang ngerasa diri agak pergaulannya agak maju begitu kan, kayaknya nggak pernah mendengar perempuan menjadi kepala desa di zaman itu. Nah, jadi saya terinspirasi, saya mau mendaftar nih jadi kepala desa. Kalau saya tidak berhasil, setidaknya saya bisa menginspirasi ke depan itu, oh ada perempuan yang berani maju menjadi kepala desa, berhasil atau tidak berhasil itu. Inspirasinya dari mana? Tiba-tiba merenung dapat inspirasi nyalon jadi kepala desa. Tiba-tiba tidak ada jalan Tuhan, mimpi sama sekali ya. Bahkan keluarga sempat menolak waktu itu. Sebab apa? Ya karena ini kan sesuatu hal yang baru. Kayak selama ini belum pernah ada. Belum pernah ada. Terus prosesnya tiba-tiba langsung jadi kepala desa, respon orang, wah saya punya pemimpin kepala desa perempuan. Ya pertentangannya juga lumayan waktu itu di masyarakat ini. Ya, karena ya namanya juga kalau kepala desa kan sudah dikait-kaitkan dengan politik kayak gitu kan. Nah kemudian hantamannya adalah masa kepala desa perempuan, nah gitu kan, karena dia jadi pemimpin. Ya, tapi dengan setiap hari dalam masa kampanye, terutama saya menyampaikan posisi kepala desa itu bukan pemimpin dalam imam sholat. Kami ini adalah pemimpin dalam hal birokrasi dan pemerintahan. Nah, itu rupanya kemudian membuat masyarakat mengerti dan memilih, dan alhamdulillah menang gitu kan. Jadi ya hambatannya seperti itu. Nah, setelah menjadi kepala desa, ya ibaratnya ini pengalaman baru begitu kan, pengalaman baru sekali dan agak-agak shock sebenarnya begitu menjadi kepala desa. Ternyata banyak sekali permasalahan masyarakat yang ada di bawah itu. Tapi sebelum-sebelumnya pernah mimpin organisasi, kan nggak tiba-tiba langsung jadi pemimpin. Maksudnya kalau belum punya jiwa pemimpin sebelum-sebelumnya, keberanian muncul ide untuk nyalon kepala desa juga sepertinya nggak ada, Bun. Ya kalau ikut organisasi biasalah, ikut-ikut organisasi KNPI begitu kan dan lain-lain. Tapi kalau di tempat kerja juga begitu kan. Atau jadi kepala Bunda aktivis? Enggak. Biasanya kan politisi itu basicnya aktivis. Saya bukan aktivis. Oke. Saya ini pekerja swasta gitu kan. Jadi makanya terinspirasi jadi kepala desa itu ya memang tiba-tiba. Nggak ada hujan angin, nggak ada apa-apa. Karena memang itu balik tadi seperti yang saya bilang tadi, emang jalannya udah di situ. Iya, memang udah jalannya ke situ. Apa yang ingin Bunda capai dengan segala capaian jadi kepala desa, ketua DPRD, mungkin nanti Bupati Lombok Barat? Ya ingin saya capai itu adalah ya sama ketika mencalonkan diri, ketika menjadi kepala desa, kemudian menjadi DPRD. Adalah saya itu ingin memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi keberadaan diri saya ini kemudian bisa banyak membantu dan mendatangkan kemaslahatan gitu. Itu niatnya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita minum dulu. Kayaknya saya greget sekali dengan Lombok Barat, Bun. Lombok Barat dengan segala potensinya, kemudian yang sekarang biasa aja. Mungkin satu-satu dulu mungkin, Bun. Tadi kan sudah pariwisata yang dibenahi. Itu biasanya beriringan dengan infrastruktur juga kan? Betul. Setelah itu apa kira-kira yang akan dipoles dari Lombok Barat ini? Ya banyak lah. Artinya kita berbicara dulu tentang fokus prioritas ya. Berbicara pembangunan kan tidak lepas dari anggaran. Nah, sumber PAD Kabupaten Lombok Barat itu yang prioritas pertama itu adalah ada pada pariwisata. Nah, ketika kita ingin membangun daerah, ini tidak luput dari uang, ya kan, terkait anggaran. Maka memacu kemudian pariwisata Lombok Barat itu kembali seperti dulu, itu juga menjadi prioritas untuk membangun sektor-sektor lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ya persoalan di setiap daerah saya pikir hampir sama ya. Ada harus yang kita bangun itu adalah SDM, ya kan. SDM itu sangat penting untuk mencetak generasi ke depan itu jauh lebih baik daripada kita. Kemudian sektor kesehatan, kemudian kemiskinan. Nah ini kan saling berkaitan semua ini. SDM berkaitan dengan kemiskinan, kemudian pendidikan itu berkaitan dengan SDM dan kemiskinan, kemudian juga kesejahteraan. Nah, jadi tolak ukurnya nanti di situ. Ya, tolak ukurnya itu. Dulu kan Kabupaten Lombok Barat ini sangat kaya. Ya kan? Kami ini kaya aset, kami ini kaya potensi. Tapi sejak lepasnya kemudian Lombok Barat, Mataram, KLU gitu kan menyisakan 10 kecamatan ini 3 gili yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah. Akhirnya kan menjadi Kabupaten Lombok Utara hilang. Nah, gilinya lepas. Ya, gilinya lepas. Tapi ada gili lagi. Ada gili. Tapi kita punya 7 gili lagi sebenarnya yang jauh lebih bagus daripada gili Tawangan. Kalau dipoles. Iya, kalau itu kemudian dipoles dan dikembangkan secara profesional kita berbicara. Menata Kabupaten Lombok Barat ini kan harus sesuai dengan karakteristik per ini kecamatan. Bunda, obrolan-obrolan tentang memaksimalkan pariwisata di legislatif eksekutif itu sejauh mana? Kenapa bisa sampai stagnan dan tidak optimal seperti sekarang? Ya, problem yang saya hadapi dalam 5 tahun menjadi ketua DPR ini ya, 2019. Pertama kan berbicara. Yang salah siapa? Ya, ini entah kesalahan ada di siapa. Salahnya di mana? Iya. Kita sebenarnya sudah agak-agak bangkit pariwisata itu, tapi begitu gempa 2018, sektor yang paling terdampak itu udah COVID lagi. Ya, belum lagi COVID 3 tahun itu. Hampir kita seluruh dunia ya, sektor yang paling berdampak itu adalah pariwisata karena tidak adanya. Nah, itu kan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah. Terutama terkait dengan belanja daerah untuk membangun itu. Tapi problem yang lain juga sebagai pemerintah daerah sebenarnya kita tidak boleh hanya mengandalkan sesuatu tuh hanya dari PAD begitu kan. Kita lihat banyak kepala daerah di tempat lain melakukan gebrakan itu dengan misalnya sangat aktif begitu kan, mendatangkan anggaran dari APBN. Itu yang sangat kurang di Lombok Barat. Berarti masalahnya di anggaran. Ada kebijakan anggaran, ada juga kebijakan yang lain-lain. Ini kan dia terangkum jadi satu. Tadi kalau kita berbicara infrastruktur tidak lepas dari anggaran. Kemudian ketika kita bicara sektor kesehatan, yaitu kebijakan larinya, ya kan? Beda lagi. Tapi Bunda, kalau eksekutif legislatif punya fokus yang sama untuk mengoptimalkan pariwisata, seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Dan itu kita lakukan sebenarnya 2019. Ketika awal saya menjadi ketua DPR itu, pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk melakukan pinjaman daerah dalam membangun pariwisata. Kami di DPR menyetujui pinjaman untuk membangun pariwisata. Tapi kemudian ketika yang dibangun itu hanya sempadan-sempadan itu kan, sangat tidak menyentuh lah inti permasalahan pariwisata di Senggigi itu. Karena kami kan bukan seperti tadi saya sampaikan, kami ini bukan eksekutif, kami ini hanya legislatif. Makanya Bunda maju untuk mengambil alih. Iya. Sebenarnya ini belum clear pertanyaan saya. Sebenarnya yang salahnya tuh di mana gitu? Siapa yang salah? Apakah eksekutif legislatif punya kepala yang bercabang sehingga pariwisata kita begitu-begitu saja? Ini belum terjawab Bunda sebenarnya. Sebenarnya saya belum puas loh dengan jawaban tadi. Ya kalau kita berbicara memahami konteks begitu kan, konteks kebijakan. Dalam membangun itu kami di legislatif misalnya tugas kami itu hanya menyampaikan saran. Ngerti? Paham. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Apakah aspirasi itu kemudian oleh pemerintah daerah mau dilaksanakan atau tidak, kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan punishment atau reward terhadap itu. Jadi tetap kuncinya itu adalah ada pada kepala daerah. Artinya yang salah di sini? Ya artinya yang salah adalah kepala daerah. Kita temukan jawabannya.
Oke Bunda, ini mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kita mengakhiri podcast ini. Mungkin ada sesuatu yang penting mungkin untuk masyarakat Lombok Barat yang ingin disampaikan oleh Bunda terkait dengan mungkin mari sama-sama kita gelorakan pariwisata Lombok Barat, atau boleh apa saja Bunda, atau nasihat dan segala macamnya. Ya, tentu saja yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat, marilah kita sama-sama begitu kan, berbuat begitu, tidak hanya juga menyandarkan pada pemerintah daerah untuk membangun daerah ini. Ya, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk punya tujuan yang sama begitu. Kita tidak boleh membanding-bandingkan misalnya daerah kita dengan lain, tapi kemudian kita tidak berbuat apa untuk daerah kita sendiri. Daripada kita sibuk kemudian mempromosikan nih wisata daerah lain, kenapa kita tidak mempromosikan daerah kita sendiri? Iya, dari pelaku wisata misalnya, ini tidak melibatkan pemerintah saja ya, kita berbicara pelaku wisata juga kita harapkan ikut aktif begitu dalam mempromosikan Kabupaten Lombok Barat. Kemudian UKM-UKM misalnya ataupun desa-desa wisata yang kita miliki selama ini, ayo dong juga memiliki perhatian yang sama terhadap pariwisata itu, karena mereka lah yang akan menikmati perkembangan dari wisata itu sendiri. Dan ketika ingin mengetahui wisata-wisata apa saja yang ada di Lombok Barat, semenarik apa wisata yang ada di Lombok Barat, ada di bukunya Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat. Ini menarik sekali, Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat. Ini nggak tahu kan? Ada di Gerung bukan? Itu jalannya ada di belakang kantor bupati. Bahkan orang nggak nyangka itu di Gerung. Ini menarik sekali ya. Ini sudah mencerminkan isi dari buku ini, Jalan Baru Pariwisata. Ini jadi nanti akan jadi potensi-potensi wisata Lombok Barat ke depan yang luar biasa. Iya, yang bisa dikembangkan mungkin setelah Senggigi dengan senggiginya tersendiri memiliki pangsa pasar tersendiri ya. Kemudian ada daerah spot-spot lain yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini bukunya kalau misalnya masyarakat ingin baca, Bunda bisa didapatkan di mana? Karena bukunya terbatas, ini kemarin ya tercetak hanya sedikit begitu, jadi belum bisa didapatkan oleh semua masyarakat. Tapi kami lebih mengutamakan dulu misalnya memberikan kepada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat, biar ada kompasnya. Ketika ada di Lombok Barat dia mau kemana? Nah, itu. Terakhir Bunda, mari kita ajak masyarakat luas, bukan hanya masyarakat NTB, dan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia untuk ayo kembali berwisata ke Lombok Barat. Jadi saya secara ini mengajak seluruh masyarakat baik yang ada di Lombok, kemudian di NTB, di Indonesia dan bahkan di luar untuk mari berwisata ke Kabupaten Lombok Barat. Kami memiliki potensi secara lengkap dan sangat indah terkait dengan keindahan pantai, Gili, kemudian wisata adat budaya. Jadi luar biasa lah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat ini, tidak kalah dengan tempat lain. Anda datang ke Lombok Barat, Anda bisa mendapatkan semua dari wisata budaya, kemudian wisata pantai, agrowisata. Jadi paket cari apa situ. Ada di wisata Lombok Barat? Iya, mau ada. Oke. Wah, Bunda terima kasih banyak, ini bincang-bincang kita kemana-mana ini. Kita bahas pariwisata, bahas kontestasi pilkada, bahas Bu Ketua juga yang jadi kepala desa. Semuanya kita bahas. Jadi Tribuners, ini bincang cukup menarik. Terima kasih sekali Bunda sudah hadir, menyempatkan waktu di Tribun Lombok. Nanti kita mungkin akan berbincang lagi ketika Bu Ketua sudah di sini sebagai Lobar 1. Amin. Oke, Tribuners, nanti kita jumpa lagi. Saya Laila Toniam pamit undur diri, dan di sini ada Ibu Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah, pamit juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.